Al-Quran dalam kisah. Allah perintahkan pada kita untuk mengambil apa yang bisa bermanfaat untuk iman kita. Bahkan Allah sendiri membacakan kisah dalam Al-Quran pada Rasulullah SAW. Untuk apa? Linusabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan Rasulullah SAW di saat beliau sedang menderita tak kalah mengundang atau membawa dakwah beliau. Yuhatubillah rahmanallah wa yakum. Saat ini kita di tempat yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya memompa semangat keimanan kita untuk lebih dekat lagi dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita ada di Jabal Uhud, ada banyak peristiwa dan pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi dikisahkan sedikit oleh Ustaz Abdul Hadi, bagaimana Rasulullah SAW harus meninggalkan kota yang paling dicintainya, tempat kelahirannya, yaitu Makkah Mukarramah. Apa karena terpaksa? Tidak, tak ada kata terpaksa. Semua berdasarkan pilihan dan semua berdasarkan alur cerita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sudah mempersiapkan itu semua. Sebelum peristiwa ini terjadi, sudah 2 kali para sahabat diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ini adalah titik terakhir untuk puncak titik tolak kemenangan umat Islam, di mana Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk pergi kota Madinah. Kenapa? Karena sudah ada unsur kekuatan yang menunggu untuk mendukung dakwah Rasul. Ketika Rasulullah SAW membaiat para sahabat yang datang dari Madinah dalam peristiwa Bai'ah Al-Aqabah. Jadi ada pusat kekuatan. Jadi jangan dikira titik tolak hijrah adalah hijrah yang kita pahami saat ini. Tidak hanya sekedar pindah dengan segala kerepotannya. Bukan. Ini adalah persiapan perlawanan Rasul terhadap siapa? Orang kafir Quraisy. Terhadap orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW diminta dan diberikan izin untuk meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang menemaninya? Orang yang paling dicintai di dunia oleh Rasulullah SAW, dan orang yang paling membenarkan risalah beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling ingin pindah dari kota Mekah, tapi disabar-sabarkan oleh Rasulullah SAW karena belum saatnya. Artinya ikhwatubillah rahmanallah wa yakum, kita nggak boleh lari dari pos kalau seandainya nggak ada perintah dari Allah. Begitu. Sabar. Kalau memang sudah saatnya, Allah akan izinkan, dan detik itu Allah izinkan untuk pergi hijrah. Orang yang dipilih untuk menemani Rasulullah SAW adalah suhbah yang terbaik, sahabat yang terbaik, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idz qala li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi pilar Rasulullah SAW untuk bisa tidur di Gua Hira, dia terkena sengatan, kemudian menangis, dan dia khawatir keadaannya bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi lihat bagaimana seorang sahabat, ini faidah, saya ingin antum semua para jamaah ambil faidah. Bagaimana seorang sahabat yang saleh. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Para ulama mengambil faidah di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Pilih teman yang bisa mengajak kita kepada Allah. Pilih teman yang selalu mengingatkan kita pada Allah, apapun kondisi dan keadaan kita. Bapak dan Ibu sekarang di sebuah safar, perjalanan yang penuh berkah. Semuanya orang baik. Satu kamar, semuanya orang baik, dipertemukan dengan orang-orang saleh. Maka jadikan perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh berkah, mendapat ukhuwah, teman seiman yang mudah-mudahan nanti suatu saat ketika kita wafat, mereka mendoakan kita, mereka mensolatkan kita, dan lebih jauh dari itu, kita berkumpul lagi di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Itulah teman. Jangan cari teman yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menenangkan hati sahabat. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bagaimana ya Abu Bakar? Bagaimana perkiraanmu di saat 2 orang sedangkan Allah yang ketiga? Tidak ada pertemanan yang paling indah yang saya lihat saat ini di safar ini. Luar biasa. Dan itu bisa dirasakan oleh teman-teman.
Saya mendapatkan cerita Ustaz, saya bantu ada ikhwah kita yang kesulitan tawaf, saya dorong. Allahu Akbar. Amal soleh bukan? Amal soleh. Ya Ustaz, saya terlambat bangun salat subuh, dibangunkan. Amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi itu jangan sampai terputus setelah kepulangan kita dari sini. Maka silaturahim ini harus terus berjalan, Bapak dan Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada pertemanan yang mengikat sampai hari kiamat dan sampai jannah nanti kecuali pertemanan yang dibangun di atas iman. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, salah satunya di peristiwa Jabal Sur. Sampai Allah rekam dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Idz qala li sahibihi, lihat perkataannya, idz qala li sahibihi, ketika Rasulullah SAW berfirman atau berkata kepada sahabatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat atau teman adalah salah satu unsur yang bisa menjaga kekuatan iman kita. Ya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di yaumul qiyamah pertemanan apapun itu bentuknya akan menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan kita ini bukan sekedar perjalanan yang mengikat hanya satu keberangkatan karena kita sama-sama umrah. Bukan itu. Kita diikat oleh Allah atas dasar apa? Keimanan. Maka jadikanlah teman sekamar, teman di bis, teman ketika makan, itu menjadi sahabat seiman, sahabat yang selalu mengingatkan kita pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di bis nanti para asatid akan jelaskan cerita yang detailnya seperti apa. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.